Pernah nggak kamu lagi di sebuah momen yang sebenarnya simple, kamu mau ngomong sesuatu, itu nggak jahat, itu nggak nyerang siapa-siapa, cuma kamu. Kalimatnya udah rapih di kepala, terus pas mau keluar, kamu tiba-tiba ngerem. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu nggak punya pendapat, tapi karena muncul satu pikiran kecil yang kayak bisik-bisik halus, dibilang aneh, dan anehnya lagi, yang ngomong itu seringnya bukan orang lain, itu kamu, versi satpam batin kamu sendiri. Bentuknya bisa receh banget, kamu pengen ketawa kenceng tapi ditahan jadi senyum sopan. Kamu pengen cerita hal yang kamu suka, misalnya kamu suka hal yang nggak umum, tapi akhirnya kamu ringkas jadi, ya biasa aja sih. Atau kamu punya opini yang sebenarnya jujur, tapi kamu edit jadi versi yang lebih aman. Versi yang kalau diibaratkan makanan itu hambar. Bukan karena kamu nggak punya bumbu, tapi karena kamu takut orang bilang, ih, kok rasanya gitu? Dan lucunya, nggak ada yang nyuruh kamu berhenti. Nggak ada yang ngangkat tangan terus bilang, stop, jangan jadi diri kamu. Kamu sendiri yang narik rem, pelan-pelan, halus. Sampai kadang-kadang kamu nggak sadar, itu rem udah kepencet dari tadi. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, aku cuma mau bilang, itu wajar. Takut dianggap aneh itu bukan hal aneh. Itu salah satu rasa paling manusiawi yang kita punya. Karena dari dulu manusia hidupnya berkelompok. Dulu banget diterima. Itu bukan cuman enak di hati, tapi juga aman. Kalau kamu beda sendiri, kamu bisa disisihin. Dan di zaman dulu, disisihin itu bahaya. Jadi otak kita belajar suatu pola sederhana. Kalau beda sama dengan resiko, kalau sama dengan aman. Makanya kadang kita bukan takut sama anehnya itu, kita takut sama kemungkinan kecil kalau aku beda, aku ditolak. Dan otak kita itu suka dramatis. Dia lebih milih kamu aman tapi kependam daripada kamu jujur tapi deg-degan. Yang bikin takut dianggap aneh makin kuat, seringnya bukan karena kejadian yang besar, justru biasanya dari hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, kayak pernah diketawain pas ngomong serius, atau pernah dikomentarin, kok kamu gitu sih? Atau pernah dapat tatapan yang nggak ngomong apa-apa, tapi itu berasa ngehakimi. Kadang cuma sekali, tapi bekasnya nempel. Otak kita tuh kayak punya fitur save file otomatis. Sekali kamu malu, dia disimpan. Terus lain kali pas situasinya mirip-mirip, dia langsung munculin peringatan, ini bahaya, jangan. Padahal dunianya udah beda, orangnya juga udah ganti, kamu juga udah lebih gede, tapi otak kamu masih pakai data yang lama. Kalau diibaratkan ini kayak aplikasi yang nggak diupdate, jadi semua hal kebaca sebagai ancaman. Akhirnya banyak dari kita hidup di mode aman, ngomong yang netral, bercanda yang umum, suka yang banyak disukai orang, punya pendapat tapi disimpan di draft. Itu bukan karena kita kosong, justru karena kita punya sesuatu, tapi kita capek jadi sorotan. Kita capek kalau harus menjelaskan, capek kalau harus membela, capek kalau harus pura-pura nggak kepikiran komentar orang. Jadi, kita bikin versi diri yang nggak bikin repot. Kalau itu kebiasaan, lama-lama muncul pertanyaan yang agak nyesek. Yang barusan aku omongin itu, aku banget nggak sih? Atau ini cuma versi yang paling aman, biar semua orang nyaman? Oke, ini bagian yang paling jujur dan mungkin paling sering kejadian. Kita sering mengira kita takut sama orang lain, padahal seringnya kita takut sama skenario yang kita putar sendiri. Kita keburu membayangkan, nanti mereka mikir aku norak, nanti mereka anggap aku sok beda, nanti mereka ngomongin aku. Padahal kenyataannya, orang lain lagi sibuk mikirin dirinya sendiri. Mereka mungkin bereaksi 3 detik, habis itu lupa. Bukan karena mereka jahat, tapi karena semua orang punya urusan di kepalanya masing-masing. Di otak kita, dia bisa muter satu komentar kecil jadi film yang panjang, dan kita keburu ngalah, bahkan sebelum ada yang menyerang. Di titik ini aku juga nggak mau ngomong, udah jadi diri sendiri aja, karena aku tahu itu nggak sesederhana itu. Kadang menyesuaikan diri itu perlu, kadang nahan diri itu strategi, kadang kamu lagi di tempat yang memang belum aman buat jadi kamu versi penuh.
Jadi mungkin goalnya bukan langsung berani. Mungkin langkah pertamanya cuman ini, sadar. Oh, ini aku lagi takut dianggap aneh. Terus berhenti sebentar dan jangan langsung marah sama diri sendiri. Karena rasa takut itu bukan bukti kamu lemah, itu bukti sistem bertahan hidup kamu masih jalan. Tinggal sekarang kamu yang pegang setirnya, pelan-pelan. Karena aneh itu relatif, yang aneh di satu tongkrongan bisa jadi biasa aja di tempat lain. Yang hari ini kamu tahan bisa jadi justru bagian paling jujur dari diri kamu. Dan kamu nggak harus langsung berubah drastis. Coba mulai dari versi yang kecil, ngomong satu kalimat yang biasanya kamu tahan, atau nunjukin satu hal yang biasanya kamu sembunyiin. Pelan-pelan aja, nggak perlu meledak jadi berani. Kalau kamu takut dianggap aneh, itu bukan tanda kamu salah, itu tanda kamu manusia. Dan kalau kamu ngerasa sendirian di rasa itu, enggak. Kamu enggak sendirian. Santai. Klub mau jelasin.